Teman-teman melakukan penjemuran sauna itu biasanya untuk murai batu jinak. Karena apa? Murai batu jinak itu rentan sekali birahi serta emosinya kurang. Nah, makanya saya jabarkan penjemuran sauna di sini untuk meningkatkan emosi murai batu jinak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kicomania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya dan Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini saya ingin membuatkan konten salah satu requestan subscriber saya teman-teman, yang menurut saya sangat penting dan belum saya bahas di channel saya teman-teman. Tetapi kalau requestan yang sudah saya bahas di channel saya, teman-teman nggak perlu request lagi, silahkan scroll saja di bawah, pasti ada teman-teman. Dan di sini salah satu subscriber saya yang bernama Arik Kris ya teman-teman. Arik Kris, saya rasa dia sudah cukup lama juga ya mengikuti channel saya teman-teman, dan juga saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman. Si Arik Kris ini requestnya seperti apa, biar teman-teman dapat menilai juga ya, apakah nanti edukasi yang saya berikan masuk akal atau tidak ya teman-teman, mengenai requestan seorang subscriber saya tersebut. Intinya dia request kepada saya, dia ingin bertanya untuk penjemuran murai sauna itu berapa jam ya teman-teman, dan apakah dijemur langsung sebentar baru di sauna, apakah langsung di sauna. Saya rasa sangat penting, langsung saja teman-teman tonton dan jangan di skip ya. Saya akan jabarkan semua pengertiannya di sauna karena penjawabnya apa teman-teman. Oke, nggak perlu berlama-lama, silakan ditonton. Oke teman-teman, langsung saja saya bahas di sini ya. Untuk Arik Kris, terima kasih ya telah request kepada saya dan telah menonton channel saya. Di sini saya jelaskan dulu ya teman-teman, manfaat penjemuran sauna. Jadi begini, teman-teman kan memiliki murai batu yang birahi, contoh murai batu jinak ya. Karena saya selalu menganjurkan teman-teman melakukan penjemuran sauna itu biasanya untuk murai batu jinak. Karena apa? Murai batu jinak itu rentan sekali birahi serta emosinya kurang. Nah, makanya saya jabarkan penjemuran sauna di sini untuk meningkatkan emosi murai batu jinak tersebut, agar dia bisa gacor dan bisa tampil di lapangan. Nah, jadi saya garis bawahi, fungsi penjemuran sauna itu meningkatkan emosi serta faktor murai batu jinak tersebut, ya kan? Dan yang terpenting teman-teman harus pahami, murai batu itu ada dua karakter ya, karakter jinak dan karakter giras. Karakter giras itu biasanya dia sulit sekali mendapatkan birahi, makanya kita jabarkan pemberian jakrik dengan porsi banyak. Kalau jakriknya sudah banyak dan sudah gacor, silakan teman-teman turunkan perlahan-lahan ya kan. Tetapi untuk pemberian kroto murai batu giras itu biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena kalau teman-teman memberikan kroto setiap hari, akan terjadi ngembung teman-teman, atau bulu murai batu giras tersebut akan ngembang, ya kan? Nggak terlihat gacor dan nggak terlihat vektor. Dan yang kedua, murai batu karakter jinak. Kalau karakter jinak biasanya itu jangkauannya sedikit, mainkan kroto, pengumbaran serta penjemuran sauna, ya kan? Itu teman-teman, itu yang terpenting. Nah, di sini saya lakukan penjemuran sauna itu hanyalah untuk murai batu jinak. Dia sulit mendapatkan emosi, faktornya nggak ada, barulah kita lakukan penjemuran sauna. Penjemuran sauna di sini juga, kalau saya murai batu saya sebenarnya itu setiap pagi saya berikan dulu jangkrik, ya kan? Jangkrik saya berikan, lalu kroto sedikit, saya kasih jeda teman-teman. Saya kasih jeda 15 menit biar dia turun dulu ya kan makanannya, baru saya lakukan penjemuran sauna. Penjemuran sauna di sini itu kerodongnya nggak saya semprot teman-teman. Saya lihat cuaca juga ya kan. Biasanya saya jemur sauna di bawah jam 9, saya lakukan 10 menit. Ingat teman-teman,
Apabila mataharinya di bawah jam 9, masih matahari pagi, itu kita lakukan penjemuran 10 menit sampai dengan 15 menit. Ya kan, karena mataharinya masih bagus, teman. Tetapi kalau teman-teman lakukan penjemuran sauna di atas jam 10, itu jangan terlalu lama, teman-teman. Karena sangat berbahaya ya kan untuk murai batu kita. Dan setiap murai batu saya lakukan penjemuran sauna, itu cepuk makan dan minumnya saya cabut. Ya kan? Karena dia jinak, saya lakukan penjemuran sauna setelah makan sampai dia badannya singset, teman-teman. Karena biasanya murai batu jinak itu badannya kayak ngembung ya, kayak ngembang. Makanya saya siasati dengan penjemuran sauna biar tidak jinak. Biar dia faktornya dapat, emosinya dapat, teman-teman. Dan di sini penjemuran sauna saya, teman, kalau untuk murai batu jinak saya lakukan setiap hari. Kenapa? Murai batu jinak itu sangat rentan sekali birahi, ya kan? Karena saya di sini kan waktunya sempit, ya kan? Jadi saya akan melakukan penjemuran kan berjajar, teman-teman, di murai batu saya. Jadi saya lakukan penjemuran sauna untuk menghemat waktu ya, teman. Biasanya kalau murai batu jinak kita jemur biasanya kuat dengan porsi lama 1 sampai 1,5 jam, ya kan? Karena kita juga pekerja dan murai kita juga biar kepegang semua, teman-teman. Makanya saya siasati dengan penjemuran sauna agar mempersingkat waktu penjemuran kita. Itu ya, teman-teman. Jadi kita lakukan penjemuran sauna. Penjemuran sauna di sini sampai dia benar-benar badannya kecil dan dia mangap, teman-teman. Nah, itu saya rasa cukup. Tetapi kalau teman-teman masih kayak ngebet atau apa, itu biasanya kurang penjemurannya. Tapi alangkah dicoba, kalau misalkan dijemur sauna dia nggak terjadi factor atau kurang factor, teman-teman buka dulu, ya kan? Dicoba jemur biasa, kalau dia ngereba atau dia tiduran di lantai, teman-teman terusin, ya kan? Nah, besok teman-teman jajal lagi nih. Apabila dia masih ngereba, terusin lagi sampai dia benar-benar tidak ngereba di lantai, barulah kita lakukan penjemuran sauna lagi. Ya kan? Karena apa? Murai batu jinak itu sulit sekali mendapatkan emosi. Karena birahi itu tinggi, emosi nggak ada, stamina nggak ada, makanya dia jinak dan sulit sekali untuk tempur di lapangan. Oke, saya garis bawahi, fungsi penjemuran sauna itu meningkatkan faktor serta emosi murai batu jinak kita, teman-teman. Murai batu jinak ya, teman-teman, bukan murai batu giras. Dan untuk penjemuran sauna kita lihat jam. Apabila di bawah jam 9, kita lakukan 10 sampai 15 menit. Tetapi kalau teman-teman jemur di atas jam 10, itu jangan terlalu lama, teman-teman. Paling lama 10 menit. Ya kan? Tetapi kalau murai batu teman-teman masih belum ngokol mulutnya, ibaratnya belum nganga ya, teman-teman, silakan diteruskan. Paling lama 20 menit di sauna. Tetapi jangan lakukan disemprot. Kerodong itu nggak usah disemprot, teman-teman. Karena apa? Kita jemur sauna itu mempersingkat waktu penjemuran kita, teman-teman. Karena biasanya murai batu jinak itu biasanya kuat sekali dijemur, ya kan? Bisa sampai 1 jam, bahkan sampai 2 jam, teman-teman. Makanya kita siasati dengan penjemuran sauna untuk mempersingkat waktu penjemuran murai batu kita agar dia lebih cepat ya, teman-teman. Karena apa? Soalnya kalau murai batu jinak itu biasanya dia lama nih penjemurannya. Gitu. Jadi biar semuanya kepegang murai batu kita yang lainnya, makanya saya lakukan penjemuran sauna. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terpenting, teman-teman harus pahami dulu karakter murai batu teman-teman. Jangan asal dijemur sauna aja ya, teman-teman. Yang penting teman-teman cukupi dulu staminanya, pemberian kroto, jangkrik, pengumbaran, pemandian malam, serta penjemuran sauna. Itu pokok inti untuk murai batu karakter jinak agar bisa tampil di lapangan. Dan untuk teman-teman yang ingin request, silakan aja klik di kolom komentar. Nanti insya Allah setiap jam 12 siang saya akan buatkan konten untuk teman-teman.
Dan doain terus teman-teman agar saya selalu sehat dan dapat membagikan edukasi-edukasi, pengalaman, serta yang saya pelajari dari para senior berbatu di lapangan dan saya bagikan ke teman-teman. Oke, apabila saya ada kata salah, saya mohon maaf teman-teman. Karena saya juga masih pemula di YouTube, tetapi untuk edukasi yang saya berikan insya Allah real ya, berdasarkan pengalaman dan yang saya alami dari para senior berbatu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.